Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Raihana, NIM 2020 1880006. Baik yang terhormat Dokter Penguji dan Dokter Pembimbing saya, yaitu Dokter Eko Nur Sucahyo, spesialis obstetri dan ginekologi. Baik dokter, saya izin mempresentasikan proposal saya pada blok metodologi penelitian dengan judul hubungan usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Baik, kemudian selanjutnya yang pertama di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi persalinan prematur menurut WHO tahun 2015 adalah persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 minggu sampai 36 minggu. Nah, persalinan prematur ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup janin serta kualitas hidupnya. Untuk prevalensinya pada tahun 2014, Indonesia ini menduduki tingkatan kelima dari 10 negara dengan angka kelahiran prematur tertinggi dengan jumlah sekitar 527.672 atau sekitar 10,4% dari jumlah kelahiran hidup. Kemudian disebutkan dalam beberapa jurnal bahwa untuk menilai indikator keberhasilan layanan kesehatan itu dapat dilihat dari AKI atau angka kematian ibu dan AKB, angka kematian bayi. Nah, pada tahun 2021, AKI di Indonesia yaitu mencapai 7.389 disebabkan karena COVID-19 serta komplikasi selama kehamilan. Kemudian menurut WHO, 81% AKI diakibatkan karena komplikasi selama hamil, seperti anemia, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular, serta saat persalinan. Kemudian untuk AKB di Indonesia menurut SDKI pada tahun 2017, 19% diakibatkan karena persalinan prematur. Kemudian pada tahun 2021, kematian neonatal mencapai 20.154 yang diakibatkan karena BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, salah satu penyebab BBLR adalah persalinan prematur dan juga dapat disebabkan karena pertumbuhan janin yang terhambat. Kemudian BBLR ini dijadikan sebagai gambaran kasar untuk melihat angka kejadian persalinan prematur di Indonesia. Untuk kejadian tertinggi pada tahun 2014 sampai 2015 di Provinsi Jawa Timur itu diduduki oleh Kota Madiun, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso, yang disebabkan karena penyakit yang menyertai ibu hamil sehingga menyebabkan bayi tersebut lahir prematur atau dengan berat kurang dari 2.500 gram. Nah, jadi untuk BBLR ini juga dapat meningkatkan morbiditas serta mortalitas neonatus. Kemudian persalinan prematur ini dapat disebabkan dari berbagai faktor, bisa dari faktor demografis ibu, faktor penyakit maternal, faktor dari plasenta dan janin tersebut, kemudian faktor nutrisi. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan persalinan prematur dari faktor demografis ibu. Nah, dinyatakan dari beberapa jurnal bahwa persalinan prematur meningkat pada ibu dengan usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. Pada tahun 2017, didapatkan bahwa ada hubungan usia ibu, paritas, dan kondisi anemia dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Soleh, Banjarmasin tahun 2016. Selain usia, faktor yang dapat memicu terjadinya persalinan prematur adalah anemia. Ibu hamil dengan anemia dan kurang gizi dapat berpotensi mengalami persalinan prematur. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandatari et al. 2020 menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan korelasi yang kuat antara anemia pada ibu hamil dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Mawardi. Di RSUD Dr. Mawardi. Mohon maaf. Nah, sehingga dari uraian tersebut, kejadian persalinan prematur ini masih tinggi dan mendapat perhatian karena dapat meningkatkan morbiditas serta mortalitas ibu dan bayi dengan berbagai faktor. Kemudian, rumusan masalah yang saya ambil yaitu apakah terdapat hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia pada ibu hamil dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021-2022. Kemudian tujuan khususnya untuk mengetahui gambaran persalinan prematur menurut usia di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Yang kedua untuk mengetahui gambaran persalinan prematur menurut anemia di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan usia dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Yang keempat untuk mengetahui hubungan anemia dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan.
Kemudian untuk manfaat penelitian, manfaat teoritisnya itu untuk menambah wawasan, juga mengetahui mengenai juga pengetahuan mengenai hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Kemudian yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mendeteksi risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dan informasi mengenai hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan, untuk menambah wawasan dan sebagai landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Kemudian bagi rumah sakit dan tenaga medis dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, khususnya tentang kesehatan ibu dan anak yang diberikan kepada masyarakat, serta dapat melakukan deteksi dini terhadap penyebab persalinan prematur dengan memperhatikan faktor risiko yang dapat menyebabkan persalinan prematur. Kemudian lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Jadi menurut WHO 2022, persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi sebelum usia yang ke-37 minggu. Juga menjadi penyebab utama kematian anak di bawah 5 tahun. Nah, persalinan prematur sendiri ini dapat terjadi secara spontan atau karena adanya indikasi medis tertentu. Nah, kemudian persalinan prematur ini berdasarkan usia kehamilan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu extremely preterm, very preterm, dan moderate to late preterm. Kemudian berdasarkan berat janin dibedakan menjadi low birth weight, yaitu kurang dari 2.500 gram. Yang kedua very low birth weight, kurang dari 1.500 gram. Dan yang ketiga extremely low birth weight, kurang dari 1.000 gram. Nah, kemudian diagnosis persalinan prematur ini menurut American College of Obstetrician and Gynecologist, yaitu terjadi kontraksi 4 kali selama 20 menit atau terjadi kontraksi 8 kali selama 60 menit disertai dengan dilatasi serviks lebih dari 1 cm dan penipisan lebih dari atau sama dengan 80%. Gejala yang bisa timbul juga yaitu kram perut, penekanan panggul, nyeri pinggang hilang timbul, kemudian peningkatan atau perubahan dari cairan vagina, dan adanya perdarahan pervaginam atau bercak. Kemudian lanjut ke faktor risiko persalinan prematur, yaitu yang pertama ada faktor demografis ibu, yaitu usia saat hamil, paritas pendidikan rendah, dan sosial ekonomi rendah. Kemudian untuk faktor penyakit maternalnya ada anemia, hipertensi, bakteri urea asimptomatik, dan diabetes mellitus. Kemudian untuk faktor janin dan plasenta yaitu ada perdarahan antepartum yang terdiri dari plasenta previa, solusi plasenta, dan fasa previa, kemudian ketuban pecah dini, cacat bawaan janin, kehamilan ganda, dan polihidramnion. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor nutrisi, di mana ibu hamil yang kekurangan mikronutrien akan memicu terjadinya persalinan prematur. Nah, kemudian untuk tata laksananya yang pertama itu tokolisis. Nah, tokolisis ini diindikasikan pada kasus kehamilan tanpa komplikasi. Tokolisis ini merupakan penundaan persalinan yang dilakukan bila penundaan tersebut dapat memberi manfaat pada janin. Efeknya sekitar 48 jam. Dan batas penggunaan tokolitik ini untuk mencegah kelahiran prematur adalah 34 minggu. Tokolisis lini pertama yang digunakan biasanya adalah obat beta-adregenik, kalsium channel blocker atau OAINS, obat antiinflamasi non-steroid untuk memperpanjang kehamilan sementara, yaitu 48 jam dengan steroid prenatal. Kemudian untuk kortikosteroid antenatal ini diberikan untuk meningkatkan luaran janin, karena terbukti bahwa kortikosteroid ini dapat mempercepat pematangan organ dalam janin. Nah, kemudian antibiotik ini diberi biasanya pada ibu yang mengalami infeksi, karena suatu infeksi ini dapat menyebabkan kontraksi, dan antibiotik itu diberikan karena dapat memperpanjang kehamilan dan menurunkan morbiditas neonatus. Kemudian persalinan prematur itu akan menyebabkan dampak terhadap bayi. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu seperti RDS, respiratory distress syndrome, kemudian perdarahan intraventrikuler, sepsis, patent ductus arteriosus, displasi bronchopulmonar, dan NEC atau necrotizing enterocolitis. Kemudian dapat terjadi juga jangka panjang seperti gangguan perkembangan neurologi dan ketidakmampuan yang permanen. Kemudian selanjutnya hubungan usia ibu dengan persalinan prematur. Nah, jadi usia yang bagus untuk ibu untuk mengalami kehamilan adalah usia antara 20 sampai 35 tahun. Nah, usia yang terlalu muda atau terlalu tua akan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Usia yang berisiko adalah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.
karena pada usia 20 tahun itu panggul dan rahim masih kecil serta organ reproduksi belum matang sempurna, sehingga dapat memperburuk kesehatan ibu dan mengganggu perkembangan serta pertumbuhan janin dan memicu terjadinya persalinan prematur. Sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun, organ reproduksinya telah menurun dan ibu yang hamil di usia tersebut rentan mengalami penyakit karena proses penuaan seperti hipertensi atau diabetes, sehingga dapat menghambat saluran nutrisi melalui plasenta dari ibu dan janin, di mana akan memicu terjadinya persalinan prematur. Kemudian selanjutnya hubungan anemia dalam kehamilan dengan persalinan prematur. Jadi anemia ini didefinisikan oleh Center for Disease Control and Prevention, yaitu jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester pertama dan ketiga, serta kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua. Jadi ibu yang mengalami anemia ini akan menyebabkan asupan oksigen dan nutrisi akan berkurang pada janin, kemudian dapat menyebabkan hipoksia. Nah, hipoksia ini akan menginduksi stres dari ibu dan janin dan memicu pelepasan CRH, corticotropin releasing hormone. Kemudian CRH ini merupakan regulator utama untuk produksi ACTH, adenocorticotropic hormone, di mana produksi ACTH akan memicu peningkatan hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini akan menurunkan efek dari progesteron. Fungsi dari progesteron sendiri adalah untuk mempertahankan kehamilan dan menjaga rahim tetap tenang. Kemudian pelepasan ACTH itu juga dapat memicu pelepasan estrogen dan enzim yang bertanggung jawab untuk kontraksi, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya persalinan prematur. Kemudian ke bab 3 yaitu kerangka konseptual. Jadi persalinan prematur ini dapat disebabkan karena berbagai faktor. Di sini ada faktor demografis ibu yang terdiri dari paritas, pendidikan rendah, sosial ekonomi rendah, dan usia saat hamil. Kemudian faktor penyakit maternal, hipertensi, bakteri urea asimptomatik, diabetes mellitus, dan anemia. Kemudian faktor janin dan plasenta, serta faktor nutrisi. Nah, untuk variabel bebas atau independen yang diambil pada penelitian ini adalah usia saat hamil dan anemia, di mana usia tersebut akan dibagi menjadi usia yang beresiko, yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, serta akan dibandingkan dengan usia produktif, yaitu 20 sampai 35 tahun. Sama juga dengan anemia, yaitu pada penelitian ini dikatakan anemia jika kadar Hb kurang dari 11 gram per desiliter dan nantinya akan dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia. Kemudian untuk variabel terikat atau dependen pada penelitian ini ada persalinan prematur. Kemudian hipotesis penelitiannya H0, yaitu tidak ada hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Kemudian H1, ada hubungan antara usia ibu dan kondisi anemia dalam kehamilan dengan kejadian persalinan prematur di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian yaitu pada penelitian ini menggunakan penelitian analitik observasional dengan metode case control, di mana pengumpulan data dimulai dari akibat yang telah terjadi, kemudian akan menelusuri ke belakang tentang penyebab atau variabel yang mempengaruhi akibat tersebut. Kemudian populasinya akan diambil dari semua ibu yang bersalin di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Sampelnya yaitu ibu bersalin yang mengalami persalinan prematur dan yang mengalami persalinan aterem di RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada tahun 2021 sampai 2022 yang memenuhi kriteria inklusi serta eksklusi. Kriteria inklusinya yaitu ibu hamil yang mengalami persalinan prematur dan persalinan aterem, serta ibu dengan data yang lengkap. Kemudian kriteria eksklusi adalah ibu dengan data tidak lengkap, ibu dengan komplikasi preeklamsia, ibu dengan penyakit infeksi, serta ibu dengan kelainan bawaan janin. Maaf. Kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu probability sampling atau random sampling dengan tipe simple random sampling. Kemudian besar sampelnya menggunakan rumus Lemeso karena populasinya belum diketahui. Berikut rumusnya dan didapatkan 49 sampel. Kemudian untuk variabelnya, variabel dependen yaitu persalinan prematur dan variabel independennya yaitu usia ibu dan anemia dalam kehamilan. Kemudian di sini ada definisi operasionalnya. Dari variabel dependen yaitu persalinan prematur, definisinya persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 minggu sampai kurang dari 37 minggu. Diagnosis persalinan prematur adalah ketika terjadi kontraksi 4 kali selama 20 menit atau 8 kali selama 60 menit dan disertai dilatasi serviks lebih dari 1 cm. Cara pengukurannya akan tertera pada rekam medis, kemudian hasil ukurnya nanti angka 1 merupakan persalinan prematur, kemudian angka 2 persalinan aterem. Skala data yaitu skala data nominal. Kemudian untuk variabel independen usia ibu hamil, definisinya masa hidup ibu yang dihitung sejak lahir sampai dilakukannya penelitian. Cara pengukuran akan tertera dalam rekam medis. Kemudian
hasil ukur angka 1 yaitu usia beresiko kurang dari 20 dan lebih dari 35 tahun. Angka 2 yaitu usia produktif 20 sampai 35 tahun. Skala datanya yaitu skala data nominal. Kemudian anemia dalam kehamilan yang merupakan variabel independen juga pada penelitian ini. Definisinya, ibu hamil dikatakan mengalami anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester pertama dan ketiga, serta kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua. Cara pengukurannya akan tertera pada rekam medis pasien, kemudian hasil ukur nomor 1 sama dengan anemia, nomor 2 adalah tidak anemia. Skala datanya itu skala data nominal. Kemudian instrumen penelitian ini adalah data sekunder berupa rekam medis dan data hasil pengukuran hasil pemeriksaan laboratorium pasien di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Lokasi dan waktu penelitian yaitu bertempat di RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada tahun 2023. Kemudian bagian alur penelitiannya ini yang pertama nanti akan dilakukan perizinan penelitian. Nanti akan diberikan surat dari Fakultas Kedokteran dan pengajuan etik. Kemudian populasinya itu seluruh ibu yang bersalin di RSUD Dr. Sugiri Lamongan tahun 2021 sampai 2022. Kemudian sampelnya yaitu akan menggunakan teknik probability sampling dengan tipe random sampling dengan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian desain penelitiannya adalah case control study, variabel bebasnya usia ibu hamil dan anemia dalam kehamilan, kemudian terikat, variabel terikatnya merupakan persalinan prematur, pengumpulan data, yaitu dengan data sekunder berupa rekam medis pasien, pengolahan datanya, yaitu editing, coding, entry, dan analyzing, analisis data menggunakan uji koefisien kontingensi, di mana P lebih dari 0,05 berarti artinya H1 ditolak. Kemudian P kurang dari 0,05 H1 diterima. Kemudian nanti akan disimpulkan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada penelitian ini akan menggunakan alat bantu program Statistical Package for Social Science atau SPSS. Tahapan pengolahan datanya terdiri dari editing, coding, entry, dan analyzing. Kemudian untuk analisis data, analisis univariat, itu dengan statistik menggunakan tabel-tabel distribusi frekuensi atau diagram. Nah, yang diambil adalah anemia dalam kehamilan, usia ibu saat hamil, dan persalinan prematur. Kemudian analisis bivariat pada penelitian ini menggunakan uji non-parametrik, yaitu untuk uji hipotesis asosiatif. Uji yang dipilih adalah uji koefisien kontingensi karena skala datanya adalah nominal dan nominal. Kemudian berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk proposal ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.